Halo teman-teman, nama saya Kak Fitriana. Saat ini saya umur 24 tahun dan kesibukan saya saat ini bekerja di perusahaan swasta dan sambil kuliah. Coba ceritain awal mula kamu bisa kena COVID. Ya, jadi aku mau sedikit sharing awal mula kenapa aku bisa kena COVID. Jadi saat itu aku lagi ada acara keluarga. Dan memang itu perjalanannya sangat jauh ya ke luar kota, yaitu di Kota Malang. Dan saat itu memang ada satu keluarga yang sudah berumur juga dan beliau sudah ada penyakit bawaan yaitu diabetes. Dan saat itu di sana mengalami drop, tiba-tiba diabetesnya tuh naik gitu kan. Nah sempat dibawa ke rumah sakit dan itu aku yang bawa gitu kan. Sampai di sana dicek, saat itu memang dokter mengatakan diabetesnya tinggi gitu kan. Tapi untuk saat ini sih pas dinyatakan diabetesnya tinggi, aku hanya ngasih obat yang dari dokter saja gitu kan. Dan sempat dibawa pulang saat itu di villa sih di Malang. Itu kita nggak tahu kalau beliau tuh saat itu reaktif gitu kan. Kok setelah minum obat diabetesnya gejalanya makin banyak gitu kan. Dan setelah itu aku tanya ada gejala sesek nggak gitu kan. Tapi untuk saat itu nggak ada gejala sesek sama sekali. Kalau COVID itu kan biasanya gejalanya sesek, batuk gitu kan. Memang beliau tuh ada batuk tapi nggak sesek gitu kan. Oke, selanjutnya kok makin parah gejalanya, sudah dibawa ke dokter tapi kok udah minum obat nggak ada perubahan sama sekali, makin muntah-muntah kayak gitu kan. Dan saat itu sebelum pulang ke Jakarta aku bawa ke rumah sakit lagi dan dicek lagi, aku minta sama dokter di infus supaya nggak muntah-muntah kayak gitu kan. Dan saat itu dibawa dan dicek lagi ternyata reaktif. Nah sudah reaktif dibawa pulang ke villa lagi. Terus kita udah ambil keputusan karena saat itu kan emang udah harus pulang ke Jakarta kan. Nah selama di perjalanan itu beliau makin memburuk gitu kan kondisinya. Kayak gitu mau nggak mau kan saya ngurusin beliau kayak gitu kan, sampai ngasih makan, ngasih ya macam-macam lah segalanya. Orang tua aku juga ikut megang beliau juga kayak gitu, sampai adikku semua keluarga tuh kita nyentuh lah sama beliau kayak gitu. Dan kondisi makin parah, di perjalanan itu sempat sesak, tapi kayak aku tuh nyediain ya seadanya aja, apa yang aku bawa itu aku pakai gitu kan. Kayak aku olesin minyak oil yang peppermint kayak gitu supaya nggak sesek, pernafasannya supaya lebih enak aja kayak gitu kan. Dan itu pun keluarga semua udah pada panik gitu kan. Dan saat itu pun aku pun udah mulai ada gejala-gejala kayak batuk kayak gitu. Cuman aku masih ngerasa badan aku fit, cuman batuk aja gitu karena keluhannya cuman batuk aja. Sampai di Jakarta itu jam 1 malam, kondisi keluargaku itu makin memburuk. Aku langsung pergi ke rumah sakit di daerah Bintaro. Aku bawa di sana dan saat itu juga dokter menyatakan positif COVID. Gitu. Aku di rumah sakit itu sampai saat itu nungguin sampai subuh dan sudah dinyatakan COVID. Aku sekeluarga langsung cek di swab dan itu ternyata dari 9 orang swab yang dinyatakan positif itu hanya 2 orang gitu kan. Aku sama ada saudaraku namanya Sidika. Jadi Sidika ini memang saat di Malang itu duduk sama aku, sampai tidur bareng aku juga kayak gitu kan. Terus sharing makanan, minuman tuh kita satu gelas, satu piring, satu sendok itulah. Sampai dia tuh bilang kalau lu COVID pasti gue juga COVID, lu positif pasti gue positif kayak gitu kan. Cuman aku tuh nggak ada pikiran gue tuh bakalan positif kayak gitu, nggak ada. Kita enjoy aja biasa kayak gitu kan. Dan saat itu ternyata keesokan harinya tuh hasil labnya keluar dan itu nama Sidika duluan yang positif kan gitu kan. Wah Sidika positif. Lah aku langsung buru-buru dong ke lab minta hasil lab aku gitu kan. Karena satu orang ada yang positif, karena kan pergerakannya itu harus cepat kan, kita nggak bisa harus lelat-lelat kayak itu, nggak.
Jadi pas aku ke lab minta hasilnya, ternyata aku positif juga. Dan malam tahun baru itu juga aku posisi masih di rumah sakit, dan si Dika itu sudah di rumah. Langsung kita infoin kalau beliau tuh sudah positif gitu kan. Dia langsung isolasi di rumah, dipisahin dengan kamar sendiri kayak gitu. Dan aku tuh dari rumah sakit langsung pulang ke rumah, dan ditaruh tuh kayak di luar gitu, ada kaca gitu, jadi kayak di luar halaman gitu deh gitu kan. Orang tua aku di depannya cuman bilang, kamu positif? Ya aku positif, aku bilang jangan deket ya. Sedikit kayak aku sedikit kaget juga sih, kok bisa gitu kan positif gitu kan. Ya tapi ya sudahlah, mungkin memang sudah jalannya ya kayak gitu kan. Akhirnya aku jalanin. Saat itu aku sampai di rumah langsung kayak prepare minum susu beruang dan lain-lain, vitamin dan lain-lain kan. Dan itu aku langsung isolasi bareng sama si Dika ini, yang saudaraku ini kan, satu kamar sama dia. Jadi tuh kita kayak, kok bisa kita positif gitu kan, sedangkan gejalanya tuh cuman hanya kayak gitu aja gitu kan. Kayak masih nggak percaya kalau gue tuh bisa kena COVID kayak gitu kan. Ya sudah akhirnya kita jalanin bareng-bareng. Dan saat itu posisi keluarga aku juga masih dirawat di rumah sakit tersebut. Dan akhirnya kakak sepupuku lapor ke pihak puskesmas terdekat kalau di keluarga kita tuh ada yang positif COVID gitu kan. Karena sekarang kan wajib lapor ya kayak gitu. Karena penyakit COVID ini bukan suatu aib yang ditutup-tutupi kayak gitu kan. Ini memang sudah mendunia kan penyakit ini gitu kan. Akhirnya lapor, dan saat itu harusnya aku dibawa ke rumah isolasi lawan COVID, tepatnya di BSD. Karena kondisi di rumah lawan COVID itu penuh, jadi aku belum bisa masuk gitu kan, dan belum bisa dijemput karena waiting. Ya udah, akhirnya aku isolasi di rumah malam itu 1 hari. Besoknya aku dijemput sama pihak puskesmas gitu kan. Sebelum dijemput tuh kita di rumah kayak dicek saturasi oksigen kita dulu, itu kadarnya turun atau naik gitu kan, atau batas normal lah gitu. Udah gitu, dan ini tuh perdana aku sama si Dika ini naik ambulan gitu kan, dijemput dengan bunyi sirine yang ya seperti itulah. Dan selama seumur hidup aku sempat kerja juga di rumah sakit gitu kan, aku belum pernah yang namanya naik ambulan kan, atau ya sampai kena penyakit COVID ini gitu kan, belum pernah. Dan ini saatnya aku dijemput, masuk ke mobil ambulan itu, dan dikasih surat pernyataan aku dinyatakan COVID dan tanda tangan, dan lalu kita dirujuk ke rumah isolasi lawan COVID di BSD. Sampai di sana kita tuh dicek lagi saturasi oksigennya tetap normal atau tidak gitu kan. Dan untuk saat itu saturasi aku tuh kemarin 96 pas pertama datang kayak gitu kan. Dan itu oke, dicek semua, aku udah dapet kamar. Jadi tuh kamar itu kayak pisah laki-laki sama perempuan gitu kan. Dan itu tuh kondisi di sana tuh rame banget. Ternyata tuh yang kena itu nggak aku doang. Aku mikirnya gitu kan, oh ternyata banyak ya kayak gitu, teman-teman yang lainnya juga ngerasain apa yang aku rasain saat ini kayak gitu kan. Dan kondisi di sana kita tuh begitu masuk, kita disambut selamat datang di rumah lawan COVID kayak gitu. Itu tuh ngerasa ya ampun kayak gitu, ternyata di sini tuh sama-sama kita lagi berjuang buat melawan virus ini gitu kan. Dan akhirnya aku dapat kamar kebetulan di lantai 1, itu yang isinya 12 orang. Kebanyakan itu anak muda, terutama ya ada anak muda, ada orang tua juga sih. Bahkan sampai ada anak kecil tuh yang umur 5 tahun saat itu kan. Begitu masuk kita sharing, aku tuh sempat ngenalin diri, dan mereka tuh di dalam sempat nanya kenapa bisa kena COVID kayak gitu, atau terus gejalanya tuh apa kayak gitu kan. Memang saat itu aku di sana tuh udah bergejala, ada batuk, ada demam, sama hilang indera penciuman saat itu. Memang di rumah tuh sempet
hilang penciuman, tapi nggak terlalu separah kayak pas sudah di rumah isolasi itu gitu kan. Sebelumnya masih bisa nyium kayak minyak kayu putih atau yang kayak bau-bau oil yang strong banget gitu kan, masih bisa kecium. Begitu sampai sana aku udah nggak bisa nyium sama sekali kayak gitu kan. Ternyata tuh pas aku sharing, oh memang gejalanya tuh memang seperti itu. Banyak orang-orang pun yang ngalamin yang sama kayak apa yang aku rasain kayak gitu kan. Begitu sampai sana aku sempat demam, udah gitu sempat minum paracetamol juga. Jadi kayaknya tuh kita di sana tuh nggak bisa pikiran sedikit. Jadi kita tuh pikiran kita tuh harus enjoy, kita bawa happy aja, jangan sampai kita stres. Kalau kita stres tuh pasti ya gejalanya tuh ada aja yang kita alami gitu kan, ya entah demam, entah pusing, ya entah tiba-tiba kayak capek bawaannya kayak gitu kan. Saat itu jadi di sana tuh kegiatannya aku kalau pagi seluruh teman-teman yang isolasi di sana wajib olahraga kalau pagi gitu kan, bangun pagi olahraga, habis olahraga terus kita wajib jemur gitu kan, udah jemur sarapan, udah terserah selebihnya aktivitas masing-masing ya, mau nyuci atau apa kayak gitu kan. Dan saat itu tuh di sana aku ngerasa gimana ya, ada sedihnya sih karena ternyata ada yang lebih parah dari aku juga kayak gitu kan, sampai beliau tuh dirujuk ke rumah sakit gitu kan. Ada happy-nya juga, happy-nya tuh kayak kita tuh punya teman baru, terus nambah kayak wawasan baru kayak gitu kan. Ya pokoknya semua serba ruang lingkup baru juga kayak gitu kan. Ya udah dari sana aku jalanin aja selama isolasi itu. Aku kurang lebih 13 hari di sana karena kan satu harinya sudah isolasi di rumah. Udah isolasi di rumah, di sana itu aku lagi kayak sempet ngerasa bosen sih gitu kan. Udah 3 hari atau sampai seminggu di sana tuh udah ngerasa kayak pengen pulang gitu kan, tapi aku nggak bisa gitu kan, harus jalanin ini selama 13 hari ke depan. Udah gitu kayak kita tuh disupport di sana sama teman-teman juga, sampai teman-teman di sosial media, terus kayak teman-teman sekolah dan lain-lain tuh kayak pada support. Kenapa sih pada nggak nyangka aku bisa kena COVID kayak gitu kan, sedangkan teman aku tuh bilang padahal lu kan pergi tuh perfect kayak gitu, masker pakai, terus kayak pakai hand sanitizer. Ternyata tuh itu nggak ngejamin kayak gitu kan, semua itu balik lagi ke imun diri kita masing-masing gitu kan. Dan mungkin saat aku terpapar itu mungkin emang imun aku tuh lagi turun banget gitu kan. Dan sampai aku sama adikku kan satu kamar ya, itu tuh adikku negatif gitu kan. Kok bisa negatif? Ya berarti kan imun dia kuat dong kayak gitu, bukan yang berarti lu tidur sama gue lu pasti positif, nggak kayak gitu gitu kan. Cuman sedihnya tuh kayak ada beberapa temen yang kayak nyeleneh gitu kan seenaknya, kan lu COVID kayak gitu, jalan-jalan mulu sih, ini mulu sih, itu mulu sih gitu. Sampai aku tuh, oh ternyata orang COVID tuh kayak paling dikucilin banget gak sih gitu kan. Sampai bahkan sudah selesai COVID pun udah dinyatakan negatif, ada temen yang gak mau ketemu aku dulu, mungkin dia masih takut gitu kan, sampai aku tuh nunjukin surat bukti aku tuh udah negatif kayak gitu kan. Dari situ ya udahlah, oke okay. Setiap keluar dari kamar disinfektan, dan sampai bahkan makanan pun ditaruh di depan pintu. Jadi begitu orang pergi, kita baru ambil makanan itu.